Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini akan belajar tema 1 kelas 4. Coba perhatikan tema 1 kompetensi dasar 3.1 memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Quran surat Al-Falaq disebut juga sebagai surat Makkiyah atau golongan surat Makkiyah karena surat ini turun di kota Mekah. Terdiri dari 5 ayat, merupakan surat yang ke-113 dalam urutannya. Al-Falaq artinya waktu subuh. Tujuan pembelajaran pada hari ini, tema 1 adalah memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Mari kita awali dengan membaca kalimat ta'awud, kemudian dilanjutkan dengan kalimat basmalah. Ikuti dengan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama berbunyi, Qul a'udzu birabbil falaq. Silahkan diikuti. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat kedua berbunyi, Min syarri ma khalaq. Silahkan diikuti. Min syarri ma khalaq. Sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Pada ayat yang kedua ini ada hukum nun mati bertemu huruf shin. Dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa, artinya samar-samar. Ayat kedua ini memiliki arti dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayat ketiga berbunyi, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Silakan diikuti. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekali lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Pada ayat ini ada 3 macam hukum tajwid yang kita bahas. Yang pertama, nun mati bertemu shin disebut ikhfa, dibaca samar-samar. Yang kedua, tanwin bertemu alif dibaca ijhar, ghasiqin idza. Yang ketiga, waqab, kalimat huruf ba yang diwakafkan sehingga disebut sebagai qalqalah kubro. Arti ayat ketiga surat Al-Falaq, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat keempat surat Al-Falaq berbunyi, wa min syarrin naffasati fil uqad. Silakan diikuti. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Sekali lagi. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Pada ayat ini ada 4 hukum tajwid yang kita pelajari, yang sudah saya berikan tanda 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, nun mati bertemu shin disebut sebagai ikhfa. Bunyinya wa min syarri. Yang kedua, alif lam samsiyah ditandai tasdid pada huruf yang berada di depan alif lam. Yang ketiga,
Alif lam komariah ditandai dengan huruf tanda sukun pada alif lam. Yang keempat, yakni qalqalah kubro, huruf dal yang berharokat kasroh diwakofkan, maka disebut qalqalah kubro. Arti ayat keempat surat Al-Falaq, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ayat kelima surat Al-Falaq berbunyi, wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan diikuti. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Pada ayat ini ada 3 hukum tajwid yang kita pelajari. Yang pertama, nun mati bertemu shin disebut ikhfa, wa min syarri. Yang kedua, tanwin bertemu alif dibaca ijhar, artinya jelas. Hasidin idza. Yang ketiga, qalqalah kubro, yakni huruf dal yang berharokat fathah dibaca waqaf, maka menjadi qalqalah kubro. Arti ayat kelima surat Al-Falaq, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Setelah kita belajar membaca Quran surat Al-Falaq dan sudah lancar agar dihafalkan dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima disertai dengan artinya, maka kita masuk ke bagian berikutnya, yakni kesimpulan isi kandungan Quran surat Al-Falaq. Kesimpulannya yang pertama, manusia harus selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mohon perlindungan dari kejahatan waktu subuh, mohon perlindungan dari kejahatan makhluk, mohon perlindungan dari kejahatan malam, mohon perlindungan dari kejahatan penyihir, dan yang kelima, mohon perlindungan dari sifat dengki. Mengapa manusia harus memohon perlindungan? Karena hanya dengan memohon perlindungan kepada Allah, maka kita akan selalu mendapatkan perlindungan dari kejahatan-kejahatan yang akan datang atau menghampiri kita. Waktu subuh, baik kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan wanita penyihir, dan kejahatan sifat dengki. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.